Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi penyelidikan tindak pidana korupsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cecep Haryana, Sarjana Hukum. Pangkat saya itu NRP 70010039. Jabatan saya Pak Urbin Gadik, Bakgadik Pusdikreskrim Polri. Pendahuluan. 1. Penyelidikan merupakan langkah awal dari proses penyidikan, dan penyelidikan juga masih dilaksanakan meskipun proses penyidikan sudah dilaksanakan. Oleh karenanya, penyelidikan dapat menentukan keberhasilan proses penyidikan. Tindak pidana korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lainnya, sehingga diperlukan suatu pembuktian yang cukup memakan waktu. Guna mendapatkan pembuktian yang cukup, diperlukan suatu upaya penyelidikan yang baik, ulet, tekun, dan memakan waktu yang panjang, sehingga menimbulkan image opini dari masyarakat. Pelapor di mana seolah-olah Polri atau penyidik tidak melakukan proses penyelidikan atau penyidikan dengan baik, bahkan tidak profesional. Karakteristik tindak pidana korupsi sangat kompleksitas dan dapat merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan jabatan, organized crime system terkait dengan undang-undang, peraturan-peraturan lain, mencari atau membuat pembenaran, justifikasi, pembuktian formil dan material. Pelaku umumnya punya otoritas dan koneksitas di bidang keuangan dan intelektual. Bentuk-bentuk korupsi: penyalahgunaan wewenang, pembayaran fiktif, kolusi dan persekongkolan, biaya perjalanan dinas fiktif, suap atau uang pelicin, pungutan liar, penyalahgunaan fasilitas kantor, imbalan tidak resmi, pemberian fasilitas secara tidak adil, bekerja tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur, tidak disiplin waktu, komisi atas transaksi jual beli tidak disetorkan ke kas negara, menunda atau memperlambat pembayaran proyek, pengumpulan dana taktis, penyalahgunaan anggaran, penerimaan hadiah, dan menerima sumbangan. Tahapan penanganan tindak pidana korupsi. 1. Penelitian. Penelitian data, informasi, laporan yang kita peroleh. Bila cukup akurat, baru ditingkatkan menjadi penyelidikan. Kedua, melakukan penyelidikan. Butuh waktu yang panjang agar hasilnya dapat ditentukan secara tepat apakah hal tersebut dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. Hal ini untuk menghindari banyaknya penanganan perkara tindak pidana korupsi berakhir atau di SP3-kan, dinilai kurang profesional. Yang ketiga, dalam proses penyidikan tuntas atau P21 dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Faktor timbulnya korupsi atau upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada pengelolaan dan pelayanan masyarakat, BPKP halaman 1. 1. Aspek perilaku individu. Faktor-faktor intelektual yang mendorong seorang melakukan korupsi: sifat tamak, moral atau iman jelek, penghasilan tidak cukup, kebutuhan hidup mendesak, gaya hidup konsumtif, tidak mau kerja keras. 2. Aspek organisasi, kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar-benar sehat, sistem akuntabilitas tidak memadai, lemahnya sistem dalam manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi dalam organisasi. 3. Aspek masyarakat, berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, nilai-nilai yang berlaku kondusif
untuk terjadi korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Adanya penyalah artian pengertian tentang budaya bangsa Indonesia. 4. Aspek peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan masih bersifat monopolistik sehingga menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara. Sanksi hukum tidak sesuai. Aplikasi penyelidikan dan penyidikan. A. Dasar hukum kewenangan Polri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat 1. Penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 14 Ayat 1 huruf G. Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Tipikor Polri sesuai KUHP bertindak sebagai penyidik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 26, penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83, jaksa diberi kewenangan penyidikan korupsi termasuk penyidik Polri dan PPNS berdasarkan perundang-undangan. Surat Kejaksaan Agung RI Nomor R/27-A/F2 1/02 tahun 2001 tanggal 23 Februari tahun 2001 tentang kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan ketentuan lain yang berlaku dalam melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. A. Hukum atau perundang-undangan. Hukum perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan lain-lain. B. Pengetahuan tentang akuntansi atau pembukuan, prosedur dan pelaksanaan lelang tender, program dan anggaran, dan lain-lain. Pola penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Peristiwa. Apabila ada peristiwa terjadi yang dilaporkan atau ada korban, maka dilakukan laporan polisi model B, di mana pelapor melaporkan adanya suatu tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan, hal yang pertama dilakukan adalah penyelidikan, memenuhi unsur lengkapi bukti. Kedua, adanya tindak pidana. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara terhadap peristiwa orang lain atau lembaga, LSM, media massa, surat anonim atau surat kaleng, dan lain-lain. Dilakukan penyelidikan oleh seorang penyidik guna mencari bukti atau permulaan, bukti permulaan. Adapun pola-pola di dalam melakukan penyelidikan secara tertutup
bisa dilakukan dengan observasi terhadap orang, terhadap benda, terhadap tempat, dan terhadap kejahatan. 2. Interview secara tertutup, melakukan surveillance dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas mobil, tetap, longgar, ketat, gabungan, cover nama, cover job, dan cover story. Penyelidikan terbuka atau formal, pola, observasi, interview, undangan, atau datangi, presentasi, dan paparan. Ditemukan apabila di dalam hasil proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dibuatkan laporan polisi model B, ya kan, dibuat ditangani oleh petugas penyelidikan. Tidak, apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan alat bukti, nggak aku baca, kirim instansi lain. Nah, udah diikat dulu.